Wa ani Syekh Abi Madian radhiyallahu anhu qala qad ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam anal abda la yuktabu lahu min sholatihi illa ma hadara qalbuhu fihi. Berkata Syekh Madian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang tidak akan ditulis dari sholatnya kecuali berdasarkan hadirnya hati dalam sholat atau sesuai dengan kekhusyuan dia. Di riwayat lain, laisa lil abdi ilama uqila minha, tidak ada pahala bagi seseorang yang menjalankan sholat kecuali berdasarkan apa yang ia angan-angan atau kekhusyuan sesuai dengan ayat Quran, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dalam masalah khusyuk, ada ulama fikih, secara pendapat ulama fuqaha fikih ijma mengatakan hukum khusyuk itu sunnah, jadi cukup menghadirkan hati pas bacaan takbiratul ihram saja. Tapi menurut ulama fuqaha al-mutawari'in dan juga ulama ul-akhirah, termasuknya adalah Imam Ghazali, khusyuk termasuk syarat sahnya sholat. Sehingga ketika hilangnya khusyuk, maka hilang juga pahala sholat. Bahkan ada yang mengatakan, man lam yakhsha fasadat sholatuhu, barang siapa yang tidak khusyuk, maka akan rusak sholatnya. Dalam masalah khusyuk, ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya khusyuk itu apa? Khusyuk itu yang ada pendapat yang mengatakan pertama, a'malul jawarih, atau perbuatan anggota, seperti tenang, tidak mengangkat anggota tangan, dan yang lain-lain. Pendapat kedua ada yang mengatakan khusyuk itu a'malul qulub, perbuatan hati, merasa takut, merasa diawasi, dan yang lain-lain. Pendapat yang ketiga mengatakan a'malul jawarih wa a'malul qulub, dua-duanya. Secara kesimpulan dari apa yang saya pahami dapat dilihat dalam kitab I'anatul Thalibin, bisa dikatakan khusyuk dapat dilakukan dengan cara tenangnya anggota badan, dengan selalu menghadap ke tempat sujud dari awal sampai akhir, dan menjaga bacaan tetap tartil, dan selalu berangan-angan memahami makna setiap bacaan yang dibaca, dan merasa diawasi oleh Sang Pencipta. Cara khusyuk. Tetapi ada penjelasan dilanjutkan, hadza mahmulun an sholatil munfaridi. Pendapat Syekh Abi Madian tadi dari hadis Nabi tidak ada terima sholat kecuali berdasarkan kekhusyuan, ini diperuntukkan bagi yang sholat sendirian. Lah terus bagaimana? Amal ladzi yusalluna jama'atan fa innallaha yajburu ghaibata man ghaba qalbuhu bi huduri man hadara qalbuhu. Fa yu'itullahu barakatal itmami alal jami'i fa yutabu likulli wahidin sholatun kamilatun wa takunu sholatul jami'i tamatan kal jasadi al wahidin. Singkatnya, adapun ketika seseorang sholat secara berjamaah, maka Allah akan menutupi ketidakkhusyuan seseorang makmum dengan makmum yang lain yang khusyuk. Maka dengan sebab makmumnya khusyuk tadi, Allah akan menetapkan kesempurnaan kepada seluruh orang yang melakukan sholat jamaah berkat kekhusyuan orang tadi. Nah terus bagaimana ketika dalam suatu jamaah tidak ada yang khusyuk sama sekali? Berkata ba'du salaf qala ba'du salafi ila anqal wa ilam yakun fihi man fi qalbihi khairun nadhuru ila ijtima'ihim fi sholati wa ila qiyamihim baina yadayhi fayardu anhum wa yataqabbalu sholatuhum wa yaghfiru lahum. Maka Allah akan menerima sholat seluruh jamaah berdasarkan perkumpulan atau sholat jamaah itu sendiri ketika tidak ada yang khusyuk. Wallahu alam. Jangan lupa di-share, karena man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilhi. Barang siapa menyebarluaskan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala yang sama.